Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdadia dengan stambuk A1N118042. Di sini saya akan membahas materi tugas SMIT, yaitu dengan judul Perkembangan Awal Pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang lahir sebagai reaksi terhadap rezim sebelumnya, maka kebijakan tentu bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya. Sejarah lahirnya Orde Baru ditandai oleh runtuhnya Orde Lama yang di dalamnya terdapat pemberontakan yang terjadi, seperti halnya pemberontakan 30 September yang dapat ditumpas. Dari hasil investigasi ternyata terdapat bukti kuat yang mengindikasikan bahwa pemberontakan PKI memang sudah direncanakan. PKI merupakan dalang dari pemberontakan tersebut dan membuat masyarakat Indonesia marah serta kecewa dengan organisasi tersebut. Sebelumnya, PKI merupakan organisasi pembela rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, namun karena pemberontakan terjadi, masyarakat melakukan demonstrasi massa yang bertujuan agar PKI dibubarkan dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya diadili secara adil. Perkembangan kekuasaan Orde Baru. Sejarah lahirnya Orde Baru atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar, Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta juga keadaan tersebut sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G30 SPKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik akibat dari ketidaktegasnya keputusan-keputusan yang diambil di dalam peristiwa tersebut oleh dalam kepemimpinan Presiden Soekarno, serta juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah kelompok yang saling berseteru antara pro terhadap presiden serta juga kontra terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung presiden serta juga yang menentang presiden. Situasi tersebut kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan di dalam pemerintahannya itu. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto tersebut dikukuhkan di dalam sidang istimewa MPRS. Serta juga Presiden Soekarno mengangkat Soeharto ialah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya ketetapan MPRS tersebut, situasi konflik yang merupakan sebagai sumber instabilitas politik tersebut telah berakhir dengan secara konstitusional. Meskipun situasi konflik tersebut dapat ditanggulangi, namun tetapi kristalisasi Orde Baru tersebut belum selesai. Setelah bergantinya kekuasaan itu, maka muncullah babak baru di dalam sejarah Orde Baru. Pada dasarnya, Orde Baru adalah suatu tatanan di dalam kehidupan rakyat Indonesia, bangsa, serta juga negara. Ialah sebagaimana mestinya di dalam ideologi negara, yakni Pancasila, serta kembali mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu penyelewengan yang telah terjadi di dalam masa lampau, serta membangun kembali kekuatan bangsa Indonesia dengan cara menumbuhkan kembali pembangunan bangsa Indonesia dan juga mengembalikan bangsa Indonesia ke jalan yang lurus. Yang terselewengkan di dalam tuntunan yang dikenal ialah sebagai Trituntutan Rakyat atau Tritura. Kebijakan pemerintahan Orde Baru.
Setelah kondisi bangsa Indonesia pada masa tersebut telah membaik, kemudian terdapat kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa pemerintah Orde Baru mulai dilaksanakan pembangunan-pembangunan yang berskala besar atau nasional. Pembangunan tersebut harus dapat diselesaikan pada masa Orde Baru karena telah direncanakan. Pembangunan tersebut harus dapat diselesaikan pada masa Orde Baru karena telah direncanakan sebelumnya pada masa Orde Lama. Pembangunan tersebut dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Pembangunan tersebut telah dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau dapat disebut LITA, pemerataan pembangunan sehingga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerataan pembangunan Orde Baru. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Sebutan ini disematkan bukan tanpa alasan, melainkan pada pemerintahan masa Orde Baru pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan. Realisasi tersebut dibuktikan dengan dibangunnya pusat-pusat pendidikan, pembangunan jalan raya yang menjadi penghubung antar daerah dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini pula kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan stabil, bahkan membaik. Lapangan kerja terbuka lebar, industri ekspor impor terkontrol dengan baik, dan harga pangan yang stabil. Semua itu dapat diraih karena pemerintahan Orde Baru berfokus pada pembangunan. Mereka sadar untuk mengangkat perekonomian dan stabilitas negara diperlukan. Selain itu, pusat-pusat pendidikan pun juga mulai dibangun dan profesi guru di Indonesia pun dipandang tinggi di mata umum. Catatan sejarah masa Orde Baru dalam bidang pendidikan bisa dikatakan cemerlang.